Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Dalam video ini kami ingin menjelaskan mengenai studi kasus dividen, royalti, dan interest beserta BUT Tax Treaty Indonesia-Belanda untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah pajak internasional dengan dosen pengampu Bapak Deden Tarmidi Dr. MAK BKP. Sebelumnya di sini kelompok 11 terdiri dari saya, Adelia Dinda Putri, dengan NIM 4322101063 dan rekan saya Natasha Destiani dengan NIM 4321101085. Dan perkenalkan, saya Kumala Wardani dengan NIM 432210106162. Jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai transaksi antara dividen, royalti, interest, dan badan usaha tetap dalam tax treaty antara Indonesia dan Belanda. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai dividen. Jadi dalam tax treaty antara Indonesia dan Belanda, dividen terdapat pada pasal 10, di mana istilah dividen tersebut berarti penghasilan dari saham, termasuk saham joysens atau hak joysens, saham pendiri, atau hak-hak atas pembagian laba lainnya, serta penghasilan dari surat-surat tagihan piutang yang berhak atas pembagian laba dan penghasilan dari hak-hak atas perusahaan yang dapat disamakan dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan negara di mana perusahaan yang mendistribusikan dividen tersebut menjadi penduduknya. Kemudian, dalam pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa hak pemajakan mengenai dividen ini dikenakan di negara domisili. Namun pada ayat 2, hak pemajakannya juga dapat dikenakan di negara sumber sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Dan negara domisili dikenakan tarif sebesar 10%. Dan untuk negara sumber, apabila pemilik manfaat dari dividen tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi dari 10% dari jumlah bruto dividen. Kemudian kita akan membahas bagaimana studi kasusnya mengenai transaksi dividen tersebut. Di sini ada PT Nades yang merupakan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024, PT Nades ini membagikan dividen kepada Par Ltd yang berkedudukan di negara Belanda sebesar 750 juta. Kemudian, untuk menghitung pajak atas transaksi tersebut, kita dapat melihat pada penjelasan tax treaty antara Indonesia dan Belanda sebelumnya, di mana tarif mengenai dividen adalah sebesar 10% dalam tax treaty tersebut. Maka, pajaknya dapat dihitung sebagai berikut, yaitu tarif 10%-nya kita kalikan dengan jumlah dividen yang diberikan, yaitu 10% dikali 750 juta. Maka, hasilnya adalah 75 juta. Dalam tax treaty antara Indonesia dan Belanda, royalti terdapat pada pasal 12. Royalti yang timbul di salah satu negara dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Istilah royalti dalam pasal 12 berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta, kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, merek dagang, desain, dan lain sebagainya. Tarif pemajakan royalti dalam tax treaty Indonesia-Belanda jika negara domisili dikenakan tarif sebesar 10%, dan untuk negara sumber, apabila pemilik manfaat dari royalti tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto royalti. Selanjutnya yaitu studi kasus dari royalti, di mana PT Angkasa merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang properti dan real estate. Pada tanggal 4 Juni 2024, PT Angkasa menggunakan merek dagang yang sudah dipatenkan dari perusahaan Belanda, yaitu Universe Ltd. Dari penggunaan hak merek tersebut, PT Angkasa harus membayarkan royalti setiap tahunnya sebesar 800 juta rupiah. Dalam hal ini, Indonesia dan Belanda memiliki kesepakatan dalam tax treaty, di mana ketentuan pajak yang disepakati atas royalti sebesar 10%. Atas pembayaran royalti tersebut, maka dikenakan pajak seperti berikut, yaitu 10% dikali dengan 800 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah.
di mana 10% tersebut adalah tarif pajak tax treaty Indonesia dengan Belanda mengenai royalti, dan 800 juta rupiah adalah jumlah bruto dari royalti tersebut. Dan 80 juta rupiahnya itu adalah jumlah yang harus dibayarkan PT Angkasa setiap tahunnya. Dalam tax treaty Indonesia Belanda, bunga terdapat pada pasal 11. Bunga yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya. Istilah bunga dalam pasal ini mencakup semua jenis penghasilan dari tagihan piutang, termasuk yang dijamin atau tidak, serta yang memiliki hak atas pembagian laba atau tidak. Penghasilan ini mencakup sekuritas pemerintah, obligasi, dan surat utang, termasuk premi dan hadiah yang terkait dengan sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut. Tarif pembajakan bunga dalam tax treaty Indonesia Belanda yaitu negara domisili dikenakan tarif sebesar 10%, dan untuk negara sumber, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang akan dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Selanjutnya ada studi kasus PT XYZ, sebuah perusahaan Indonesia memberikan pinjaman kepada perusahaan di Belanda sebesar 1 juta euro dengan bunga 6% per tahun. Berdasarkan tax treaty antara Indonesia dan Belanda, bagaimana bunga tersebut akan dikenakan pajak? Cara penyelesaiannya adalah identifikasi tarif pajak. Pertama, pemeriksaan tax treaty antara Indonesia dan Belanda untuk menentukan tarif pajak yang berlaku untuk bunga yang dibayarkan dari Belanda ke Indonesia. Yang kedua, ada perhitungan pajak. Jika tarif pajak bunga adalah 10%, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 10% dari jumlah bunga 1 juta euro. Jadi, pajak yang harus dibayarkan adalah 0,1 dikali 1 juta euro sama dengan 100.000 euro. Yang ketiga ada penghindaran pajak ganda. Pastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh PT XYZ di Indonesia atas bunga yang diterima dari Belanda tidak berlebihan atau mengalami penghindaran pajak ganda. Ini mungkin melibatkan penerapan kredit pajak atau mekanisme lain yang disediakan dalam pajak tax treaty. Dengan demikian, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT XYZ kepada otoritas pajak Indonesia atas bunga yang diterima dari Belanda adalah 100.000 euro. Baik, selanjutnya masuk ke soal kedua, yaitu mengenai BUT atau bentuk usaha tetap. Dalam tax treaty Indonesia Belanda, BUT dijelaskan dalam pasal 5, di mana istilah bentuk usaha tetap berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dari salah satu negara dijalankan. Istilah bentuk usaha tetap terutama meliputi suatu tempat kedudukan manajemen, suatu cabang, suatu kantor, suatu pabrik, suatu bengkel, suatu pertanian atau perkebunan, dan tempat pengambilan sumber daya alam. Bentuk usaha tetap dalam pasal 7 Tax Treaty Indonesia Belanda dijelaskan bahwa laba perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus mengenai badan usaha tetap, di mana dalam kasus ini terdapat BUT ABC pada tahun 2023 memiliki laba bersih sebelum pajaknya adalah sebesar 12 miliar. Dengan koreksi fiskal seharusnya positifnya adalah 600 juta dan negatifnya sebesar 500 juta. Kemudian, kredit pajak yang dimiliki adalah PPh pasal 23 sebesar 75 juta dan PPh pasal 22 sebesar 50 juta. Dan dalam kasus ini, kita akan menghitung PPh pasal 17-nya, kemudian PPh pasal 29 atau 28, dan yang terakhir kita akan menghitung range profit tax sebesar 10% karena dalam tax treaty antara Indonesia dan Belanda, range profit tax ini diatur dengan tarif 10%. Selanjutnya kita akan ke penyelesaiannya. Di sini ada SPT, kita akan tulis dulu laba komersialnya yaitu sebesar 12 miliar. Kemudian tadi ada koreksi fiskal, yaitu positifnya kita tambahkan 600 juta.
kemudian negatifnya kita kurangkan dengan 500 juta. Maka dari hasil pengurangan antara laba komersial dengan koreksi positif dan dikurangi dengan koreksi negatif, maka didapat laba fiskal sebesar 12 miliar 100 juta. Kemudian laba fiskal tersebut kita kalikan dengan 22%, yaitu untuk PPh yang terutang untuk wajib pajak badan. Dan didapat hasilnya sebesar 2 miliar 662 juta. Kemudian laba fiskal dikurangi dengan PPh yang terutang, maka didapat laba bersih sebesar 9 miliar 438 juta, di mana laba bersih ini akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk BPT antara Indonesia dan Belanda. Kemudian laba bersih ini kita kalikan dengan 10%, yaitu tarif dari branch profit tax antara Indonesia dan Belanda dalam tax treaty, dan hasilnya adalah sebesar 943.800. Kemudian kita akan menghitung total pajaknya. Jadi total pajaknya ini adalah totalnya 3 miliar 605 juta sekian. Total pajak ini didapatkan dari penjumlahan PPh terutang dan dari BPT Indonesia dan Belanda sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan membahas ke laporan keuangannya, yaitu di sini kita menuliskan laba sebelum pajak, yaitu 12 miliar. Kemudian kita kurangi dengan PPh pasal 17, yaitu tadi yang dikalikan dengan 22%. Kemudian ada BPT Indonesia dan Belanda, yaitu tadi 10%. Kemudian kita kurangkan, maka laba setelah pajaknya didapat sebesar 8 miliar 394 juta 200. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan menghitung PPh pasal 28 dan 29-nya. Di sini kita tulis dulu laba komersialnya tadi sebesar 12 miliar, kemudian dikurangi dengan koreksi fiskal negatif dan ditambah dengan koreksi fiskal positif, maka didapatkan laba fiskal sebesar 12 miliar 100. Kemudian kita kalikan dengan PPh terutang untuk badannya itu dengan tarif 22%, yaitu hasilnya adalah 2 miliar 662 juta. Kemudian tadi ada kredit pajak berupa PPh pasal 23 dan 22, di mana PPh pasal 23 ini kredit pajaknya adalah sebesar 75 juta dan PPh pasal 22 adalah 50 juta. Maka total kredit pajak yang dimiliki oleh BUT ABC ini adalah sebesar 125 juta. Untuk menghitung PPh pasal 29 atau 28-nya, kita tinggal kurangkan saja PPh terutangnya dengan total kredit pajak. Jadi kita kurangkan saja PPh terutang totalnya adalah 2 miliar 662 juta dikurangi dengan total kredit pajak yaitu sebesar 125 juta. Maka hasilnya adalah sebesar 2 miliar 537 juta. Maka 2 miliar 537 juta ini merupakan PPh pas 29 kurang bayar. Sekian penjelasan mengenai transaksi antara dividen, royalti, interest, dan badan usaha tetap dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.